Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Anak Banteng gagal pimpin daerah. Waduh, emang malu-maluin ya ngelihat gaya kepemimpinan Gubernur Bali ini. Ya, masalah sampah yang bikin turis ilfil kok bisa-bisanya itu dibilang kiriman. Langsung deh disemprot Bapak Prabowo Subianto. Mau lempar kesalahan ke orang lain ya Pak? Atau gimana? Aduh. Rakyat ini udah bosen ya dengar alasan yang sama terus. Ya nggak heran kalau Bapak Prabowo Subianto ini gemes. Lawang kualitas kerjanya emang memalukan seperti ini. Waduh. Dan ini bisa jadi bukti nyata ya kalau pemimpin yang nggak ikut retreat ya emang kualitasnya ini memalukan dan hobi banget cuci tangan. Ya enggak? Gimana ini menurut kalian? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Ini maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini. Oh ini real loh. Bali tahun bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur bupati SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve. Tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, gerakan korve. Nah ini anak Banteng Gubernur Bali sampai kena semprot Bapak Prabowo Subianto. Waduh. Sampai presiden turun tangan ini loh. Malunya ini emang bukan main, ini jelas ya. Ya kalau kerjanya ini bener nggak mungkin lah ya ini sampai diingatkan oleh presiden. Ya enggak? Gimana ini menurut kalian? Kolaborasi antar Pak Kostar, tadi kan Bali jadi sorotan adanya sampah, itu tanggapan seperti apa Pak Kostar? Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberi perhatian khusus kepada Bali terkait dengan sampah. Mengenai sampah yang di Pantai Kuta itu adalah sampah kiriman yang datangnya musiman pada saat musim hujan, yaitu khususnya pada akhir Desember, Januari, dan awal Februari. Aduh, Gubernur Bali sekaligus anak Banteng ya, ini malah ngeles. Itu sampah kiriman katanya. Ini alasannya kok mirip banget ya sama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ya, waktu banjir Jakarta itulah. Beda daerah loh padahal kok alasannya sama. Kan kocak ini. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga sepil kota kalian biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja. Sepil di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Jangan sampai lupa ya. Satu karena banjir kiriman dari atas, apakah itu karena ya kan? hutannya ditebang dan sebagainya terjadi, kemudian kiriman ke Jakarta. Tetapi banjir yang kedua adalah banjir lokal yang dialami sendiri oleh Jakarta karena sampahnya tidak dibersihkan dan sebagainya. Memang ada juga banjir yang diakibatkan karena
internal ataupun masyarakat Jakarta sendiri. Dan yang terakhir kan, ya kan, sama kan? Kalau anak banteng di Bali, Gubernur Bali ini bilang itu sampah kiriman. Lah ini sama dari anak banteng Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, ya. Itu banjir kiriman. Aduh. Ini kok bisa sama gitu ya alasannya, ha? Kocak bener ini. Inilah strategi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dalam menuntaskan persoalan banjir. Pertama, akan memperkuat sinergi antar kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur. Kedua, akan mengalihfungsikan kawasan wisata Puncak Bogor menjadi kawasan hijau. Ketiga, akan membangun 1.000 rumah panggung yang sudah disiapkan dana 200 miliar. Keempat, akan membuat pagar besi di setiap aliran sungai, bertujuan untuk menghalau sampah yang hanyut ke sungai agar tidak terjadi penumpukan. Kelima, merekrut karyawan yang ditugaskan untuk membersihkan sampah di tepi sungai. Keenam, menyiapkan anggaran 500 miliar untuk menstabilkan aliran sungai, diantaranya memperlebar area sungai dan memperdalam sungai. Bagaimana menurut kalian? Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut. Oleh kenapa? Bertentangan dengan prinsip Islam dan bertentangan dengan prinsip lingkungan serta bertentangan dengan prinsip kebudayaan. Maka saya kasih contoh, ada sampah saya pungut, di sungai saya ambilin. Aku ingin ini provinsi menjadi provinsi terbersih di Indonesia. Rakyat nggak bisa ditunda-tunda lagi. Anak tawuran harus diberesin. Pemimpin harus ngambil keputusan. Pemimpin harus ngambil gerakan. Gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat. Ya. Tiru maksud saya ya. Tiru dong KDM ini. Jadi kepala daerah itu mikirnya itu solusi ya. Mikir solusi buat daerah sendiri, bukan ngeluh terus ya. Masalah ada, ya diurus, diselesaikan. Bukan malah sibuk ngeles seperti itu. Bukan salahin daerah lain terus. Iya enggak? Kok bisa-bisanya ya? Itu sampah kiriman, itu banjir kiriman. Aduh. Ya ini tadi loh ya, dikasih paham sama KDM. Ini Gubernur Bali Wayan Koster memilih tetap tidak mengikuti retret yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Koster tetap tunduk kepada instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk tidak mengikuti retret kepala daerah. Koster tidak hadir dalam acara retret dan hanya mengutus Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Kabar itu disampaikan oleh Bupati Tapanuli Tengah, dulu nggak ikut retret ya. Masinton mengatakan Koster tidak masuk dalam rombongan 19 kepala daerah dari PDIP yang mengikuti retret pada Senin 24 Februari 2025. Masinton mengaku tidak mengetahui alasan Koster tidak mengikuti retret. Namun ia memastikan bahwa Koster masih berada di Yogyakarta. Ternyata seperti ini ya kualitas kepala daerah yang lebih pilih tunduk sama ketum ya ketimbang sama Bapak Prabowo Subianto. Oh ternyata dulu nggak ngikuti retreat ya ini orang. Waduh, pantesan ya seperti ini jadinya. Prabowo Subianto berharap kepala daerah yang akan mengikuti pembekalan atau retret di Magelang, Jawa Tengah ikut digembleng. Dan jika merasa ragu, Prabowo pun langsung mempersilahkan mereka untuk segera mundur. Hal tersebut disampaikan Prabowo ketika pelantikan kepala daerah serentak di Istana Merdeka pada Kamis 20 Februari. Dan Presiden Prabowo memastikan bahwa dirinya akan hadir dalam retret yang digelar di Akademi Militer pada 21 hingga 28 Februari 2025. Ya padahal ya Bapak Prabowo Subianto ini sudah ngatur strategi ya, biar kepala daerah ini fokus 100% buat rakyat. Masih ada aja ya yang lebih milih setia ya ke ketum partainya sendiri ya daripada ke rakyat.
ya jadinya seperti ini. Jago ngeles, jago nyalain orang lain, jago nyalain pemimpin lain, jago nyalain daerah lain. Aduh. Oh. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis satu kata saja buat anak banteng ini ya. Tulis di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Bali kabarnya sepi dari wisatawan lokal dan asing. Ini sampai viral di media sosial dan membandingkannya dengan yang terjadi di Yogyakarta dan Malang yang justru jauh lebih ramai. Banyak yang menganggap bahwa Jogja lebih ramah turis lokal, maupun banyak yang mengatakan bahwa turis asing saat ini lebih memilih food walk. Kita tahu sendiri bahwa di media sosial banyak banget yang membahas terkait dengan fenomena Bali. Nah, sebenarnya jawaban ini nggak sepenuhnya benar ya teman-teman, karena pemerintah Bali yaitu Bapak Gubernur Wayan Koster udah membantah kabar tersebut karena berdasarkan catatan penerbangan di bandara. Jadi data dari Bandara Ngurah Rai menunjukkan pergerakan penumpang yang justru meningkat 67.000 hingga 70.000 orang per hari menjelang puncak tahun baru. Nah, sebenarnya muncul kesan sepi di medsos. Yang pertama itu karena faktor cuaca. Karena di Bali ini lagi musim hujan yang cukup ekstrim, membuat banyak turis yang pilih berdiam diri di dalam hotel. Kemudian ada pergeseran akomodasi. Jadi banyak wisatawan yang memilih menginap di villa atau Airbnb seperti di Munduk atau Uluwatu. Kemudian selanjutnya alasannya itu perilaku wisatawan. Wisatawan mancanegara banyak yang datang untuk beristirahat, bukan untuk pesta jalan-jalan, sehingga kerumunan tidak terkonsentrasi di satu titik aja. Nah, tetapi meskipun begitu, fakta menunjukkan bahwa memang banyak wisatawan lokal yang lebih memilih untuk ke Jogja, Malang, Batu, maupun Bandung, serta Puncak Bogor. Jadi banyak video yang memperlihatkan bagaimana Jogja benar-benar menjadi destinasi favorit nomor 1 wisatawan lokal saat ini. Karena bagi masyarakat yang memang tinggal di Pulau Jawa, itu jauh lebih dekat aksesnya. Bisa jalur darat, serta bagi orang di luar Pulau Jawa, harganya jauh lebih murah untuk keluarganya. Bukan hanya itu, wisatawan lokal kebanyakan juga ke Malang dan Batu. Nah, kawasan ini memang sering banget dipadati oleh wisatawan Surabaya dan Jakarta karena udaranya sejuk dan ada theme park seperti Jatim Park. Kemudian banyak juga yang memutuskan untuk liburan ke Bandung atau ke Puncak Bogor. Ini khususnya untuk orang-orang yang tinggal di Jabodetabek. Ya gimana ya, ini lebih parah lagi. Bukan cuma sampah yang gak keurus, urusan pariwisata juga ambiar ini. Padahal Bali itu hidup dari wisata. Wisatanya malah kelihatan sepi seperti itu. Turun jauh. Ya ini sinyal keras ya. Atau masih mau ngeles lagi Bapak? Atau gimana ini Bapak? Aduh. Kok bisa ya kualitasnya seperti ini ya? Nah, ini kena wisatawan Bali 2026 awal tahun ini anjlok 30%. Ini kepala apa kadang yang orahan dok ngumbar aib. Nah, penyebab penurunan wisatawan itu karena kita mengumbar aib. Ngumbar aib. Aibnya sebenarnya gitu loh. Sebenarnya kan aib iraga jauh nyangan. Contoh macet, sampah, banjir. Itu kan aib ngucang kita tutupi. Sing bener tuh, untuk penyakit tuh, umbar tuh, pangunya nawang, pangidang kita ngobatin tuh penyakit tuh. Nih jadi pak ngurin sing ngobatin, pati cara berung, tekap kan terus sih makin ngedenan berung pak. Engken cara bapak berpikir sing sanggup dari pemimpin, sing sanggup dari kepala, apa kadang tuh, sing tak sanggup dari pejabat nih. Ini mengayomi masyarakat, suwur mundur ibu, mundur. Maya pajak uliang, maya masuk maya pajak uliang maya bapak-bapak ini sih becus, suwur raga mundur, bang ini nak kompeten ngurusin do, bak nak kompeten, cuma setengah suara kan jeyo, Ya parahnya lagi ini rakyat malah dibungkam ya saat bersuara. Mungkin kritik ini dianggap gangguan gitu ya, atau gimana? Keluhan dianggap musuh gitu atau gimana? Padahal ya rakyat ini cuma pengen ya minta didengar saja, bukan malah dibungkam seperti ini. Ya sampai ada yang terang-terangan ya nuntut pemimpin Bali ini untuk mundur. Waduh. Kalau sudah di titik ini ya artinya ya kepercayaan rakyat ini sudah ambruk. Waduh. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif
positif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.